Oke, bismillahirrahmanirrahim. Balik lagi bersama saya Nino Sutrisno dari juraganso.com. Halo teman-teman, ini salah satu foto saya ambil di salah satu jalan pojok ya, dekat persis di tempat PKL yang sering saya lewati. Di situ ada beberapa provider ISP internet ya, yang cukup menarik. Di situ ada sekitar 5 provider ya. Di situ ada IndiHome, lalu masuk iConnect, lalu masuk Biznet, lalu terakhir masuk MNC Play, lalu masuk lagi ada My Republic. Nah, jadi di satu lokasi tersebut ada 5 provider ISP, yaitu persaingannya kelihatannya cukup ketat ya. Terlihat cukup ketat. Jadi teman-teman kalau misalnya berusaha atau memiliki usaha, jangan pernah takut dengan persaingan. Sedangkan bisnis ISP saja, internet saja, ada satu lokasi ada 5 provider ya, 5 provider yang saling bersaing satu sama lain ya. Tentunya memiliki kelebihannya masing-masing ya. Tadi pungkiri pula persaingan itu cukup cukup memberikan dampak ya, tentunya untuk bisnis kita. Tapi ada sisi positifnya ya. Jadi sebagai pembisnis memiliki produk atau jasa, tentu kita akan terdorong untuk meningkatkan kualitas produk atau jasa yang kita miliki, karena tentunya kita berkaca dari pesaing kita gitu ya, dari satu sama lain provider tersebut ya. Tentunya memiliki kelebihan masing-masing. Seperti IndiHome mungkin punya kelebihannya masing-masing, iConnect yang baru masuk gitu ya, anak baru lah istilahnya. Lalu prioritasnya adalah kita memberikan kepuasan pelanggan ya, karena ini berbasis service jasa, tentunya diperlukan maintenance ya. Jika konsumennya puas dengan layanan ya, terutama internet ya, internet itu kan perlu sekali maintenance ya, terutama ketika ada problem ya, ada trouble, ada jaringan yang yang perlu diperbaiki. Nah, di situ kita perlu untuk lapor, tentunya untuk lapor ke pusat untuk memperbaiki internet yang kita pakai tentunya. Nah, di situ terlihat tentunya kita merasa puas atau tidak dengan pelayanan ya, after sales-nya terutama ya, karena ini berbasis jasa. Ya, kita mengorbankan sejumlah uang untuk servis internet, lalu ketika ada trouble, si provider ISP ini tanggung jawab atau tidak gitu ya. Ya, itu prioritasnya ke kepuasan pelanggan. Lalu selanjutnya adalah kita terdorong untuk mengembangkan ya kreativitas SDM ya. Nah, dalam hal ini ada teknisi ya. Yang saya lihat gini ya, iConnect itu kan anak baru, yang pendatang baru ya istilahnya gitu ya. Dari sisi teknisinya juga belum terlalu bagus ya. Service after sales-nya juga belum terlalu bagus dibandingkan dengan provider lain seperti My Republic, MNC Play, lalu IndiHome. Nah, kalau di sekitar sini, di tempat saya di Sukatani Tapos Depok ini, memang yang berkuasa itu servisnya paling bagus itu IndiHome. Ya, ketika kita report, nah saat hari itu juga biasanya ada teknisi yang datang gitu ya. Jadi sebagai pemilik bisnis ya, kita juga berkaca dari kompetitor ya, tentunya kita harus memperbaiki sisi SDM-nya itu. Ya, tentunya kita bisa menyerap tenaga kerja ya. Ya, dari sisi iConnect saya lihat juga ya, iConnect banyak rekrut teknisi-teknisi ya. Beberapa juga ada yang menawari iConnect karena memang dia sudah putus kerja di provider sebelumnya di IndiHome gitu. Jadi alumni dari provider lain dari IndiHome pindah ke iConnect gitu. Itu ada beberapa yang menawarkan brosurnya seperti itu. Memang mengakui bahwa sebelumnya beliau ini kerja di IndiHome gitu ya.
Nah, itu dari sisi pebisnis kita ya, pemilik usaha. Nah, sebagai seorang konsumen bagaimana? Nah, sebagai seorang konsumen tentunya kita memiliki banyak pilihan. Tadi kan ada 5 ISP ya, ada 5 ISP masuk dalam satu lokasi. Kalau misalnya karena ini kan servisnya berbasis layanan jasa dan memerlukan tarik kabel, ada beberapa provider yang saya lihat juga ada kehabisan slot ya, kehabisan slot untuk pemasangan baru gitu ya. Seperti di tempat kami itu ada IndiHome. Nah, IndiHome itu ternyata slotnya sudah habis. Ya, masa-masa 2 tahun ke belakang itu ada personal menawarkan malah ya, menawarkan semacam servis internet juga gitu, tarik kabel. Cuma memang tidak tarik kabel, bentuknya dia bukan seperti kabel-kabel pada umumnya, tapi lebih ke personal sih. Jadi memang jatuhnya lebih murah, tapi tentunya ada batasan-batasan tersendiri. Nah, setelah diteliti ternyata mereka sudah tanam gitu ya, tanam kabel untuk jadi slotnya itu mereka ambil dan mereka alirkan ke beberapa rumah untuk mendapatkan keuntungan dari situ, beberapa ya seperti itu. Oke, gitu ya teman-teman. Dari sisi konsumen, nah dari sisi konsumen tentu kita memiliki banyak pilihan ya. Kita bisa pilih A atau B yang tadi saya sebutkan sebelumnya. Kalau misalnya slotnya habis, slot kabelnya habis, kita memiliki pilihan ISP yang lain. Nah, dari range harga juga kita memiliki banyak pilihan dan ada beberapa pilihan paket-paket ya. Nah, kalau misalnya kita pilih yang IndiHome misalkan, oh ternyata slotnya habis. Nah, kita bisa pilih provider lain. Atau kita bisa bandingkan harga satu provider dengan provider lainnya. Nah, itu dari sisi keuntungan untuk konsumen ya. Jadi jangan pernah ada rasa ketakutan untuk bersaing, karena persaingan itu sangat bagus ya untuk memicu tentunya yang hal-hal yang potensial yang kita miliki gitu. Artinya kita bisa berkaca diri kepada kompetitor, apa sih yang salah dengan service atau jasa yang kita layani gitu, apa yang harus kita perbaiki gitu teman-teman. Oke, gitu saja dari saya Nino Sutrisno, sampai jumpa di video selanjutnya, bye bye.